Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Tepat pada saat kritis ini, cahaya putih melesat dari bawah. Itu tidak bertujuan untuk mencegat serangan petir emas itu, tetapi langsung mengenai tubuh iblis burung emas sebagai gantinya. Adegan aneh terjadi ketika tombak petir emas yang tak tertandingi itu bergeser ke arah tepat pada saat hendak menembus bagian atas kepala Yueye. Sebaliknya ia menyapu ke bawah dan ditarik secara vertikal, tepatnya ke arah Long Hao Shen. Ini adalah solusi teka-teki, pada saat Yueye akan mati, Long Hao Shen turun tangan. Dia sudah berusaha keras untuk memblokir iblis berserk berdarah merah di depannya, tetapi dia masih menggunakan kemampuan kedua dari tungku spiritual sucinya, tarik, tanpa ragu sama sekali. Jika ada orang lain yang memiliki kemampuan yang sama dengan Long Hao Shen, dia tidak mungkin memilih alternatif ini untuk menarik semua bahaya bagi dirinya sendiri. Iblis berserk berdarah merah yang berevolusi sudah menjadi ancaman besar baginya, bagaimana dia bisa melawan iblis burung emas di puncak langkah ketujuh selain itu. Langkah ini mirip dengan bunuh diri. Tapi Long Hao Shen masih membuat pilihan ini. Itu bukan niatnya untuk mengadili kematian, tetapi dia melakukannya setelah mempertimbangkan situasi genting mereka saat ini. Mereka tidak memiliki kesempatan melawan pasukan yang begitu kuat. Bahkan jika iblis dari langkah ketujuh itu tidak muncul, dan mereka hanya perlu menghadapi iblis burung, iblis berserk, elang iblis berkepala ganda, serta prajurit bermata iblis yang telah menembus garis pertahanan karavan, kelompok mereka kemungkinan besar masih akan musnah sepenuhnya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup berbohong di tangan Yueye. Jadi, tidak peduli apa, Long Hao Shen pasti tidak akan mengizinkan iblis burung emas ini untuk membunuh Yueye. Hanya jika mantra terlarang ini benar-benar selesai, apakah mereka akan memiliki harapan untuk mungkin membalikkan keadaan? Untuk alasan ini, terlepas dari seberapa besar tekanan yang harus dihadapi Long Hao Shen, dia mengambil kesempatan ini bagi rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, seluruh tubuh Long Hao Shen mencapai puncak kekuatannya dan memasuki keadaan khusus. Menyapu perisai roh kudusnya secara horizontal, dia tiba-tiba melancarkan serangan kekerasan terhadap iblis berserk berdarah merah itu, yang, pada saat yang sama, meningkatkan jaraknya ke iblis burung emas sepenuhnya. Dapat dengan jelas dilihat bahwa dari seluruh tubuh Long Hao Shen, riak ungu meletus, dan sepasang sayap, terkondensasi dari energi spiritual, menyebar di punggungnya. Di tubuh peri elemen cahaya Yating, nyala api emas menyala. Menyelesaikan mantranya, dia langsung menempatkan dirinya di atas bahu Long Hao Shen. Seluruh tubuhnya naik, ditutupi dengan nyala cahaya itu, dan naik hingga batasnya. Itu benar, Long Hao Shen melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan terakhir ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Detik berikutnya, tepat setelah meluncurkan muatan perisai, dia mengganti perisai roh kudus dengan pedang Hibiscus of Light, dan segera setelah itu, cahaya berwarna biru dan emas yang intensif menyatu. Itu langsung membentuk kerucut bermata tajam, siap menyambut serangan habis-habisan iblis burung emas. Suara retakan meledak saat serangan itu menghantam, dan Long Hao Shen benar-benar terguncang. Segera, darah muncrat dari hidungnya, saat dia didorong kembali, menembak dengan cepat dari langit. Tepat pada saat itu, tubuh semua anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terdiri dari Long Hao Shen, simbol emas muncul di dada semua orang. Keyer, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuan, Chen Yinger dan Lin Xin mengerang kesakitan pada saat yang sama, dan tubuh mereka bergoyang dengan keras. Arah di mana Long Hao Shen dikirim terbang persis seperti iblis berserk berdarah merah. Berbalik di udara, dia melepaskan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light sepenuhnya, dengan kasar menyerang dada iblis berserk berdarah merah. Kekuatan luar biasa pukulan ini pecah seketika, seperti hujan penetrasi yang mengguyurnya dengan cerah menghantam tubuh iblis berserk berdarah merah, dan darah mengalir dari puluhan luka. Pukulan ini telah disiapkan oleh Long Hao Shen selama beberapa waktu, dan mengandung semua kekuatannya sekaligus. Sosok ungu itu berasal dari perpaduannya dengan Hao Yue,
semakin menambahkan bantuan kekuatan penuh dari peri elemen cahaya Yating. Akibatnya, tingkat kultivasi Long Hao Shen untuk sementara melesat ke tingkat ksatria pada langkah ke-6. Selain itu, tepat sebelum selesainya bergabung dengan Hao Iwei, secercah cahaya merah menutupi tubuh Long Hao Shen. Itu adalah aktivasi kemampuan pengorbanan. Amplifikasi yang berasal dari kemampuan ini sangat tangguh, tetapi juga datang dengan harga yang sama tingginya. Namun demikian, saat ini, Long Hao Shen tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Dia tidak hanya menghadapi pukulan fatal iblis burung emas, tetapi juga counter iblis berserk berdarah merah. Jika dia tidak berhasil membuang musuh-musuh kuat dari langkah ke-7, siapa di pihak mereka yang bisa memblokir serangan mereka? Apakah dia akan membiarkan Keir memikul tugas untuk menahan mereka? Jelas tidak peduli apa, Long Hao Shen tidak akan melupakan sumpah yang dia bersumpah kepada Keir bahwa dia akan melindunginya sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang yang paling dicintainya menghadapi krisis seperti itu? Untuk alasan ini, dia memilih untuk menggunakan pengorbanan, dan menambahkan ke serangan terakhir ini kemampuan lain yang disebut Gambit Terakhir. Serangan pertama pedang Hibiscus of Light diarahkan untuk melawan serangan iblis burung emas, dan melalui ikatan kehidupan yang menghubungkan mereka melalui rantai jiwa teman-temannya berbagi rasa sakit Long Hao Shen. Setelah melampaui energi spiritual internal tingkat 3000, Long Hao Shen sudah berada di level yang sama sekali baru dibandingkan dengan pertempuran mereka sebelumnya. Pada saat yang sama kekuatan yang sangat besar dan menakutkan menghantamnya kembali. Kekuatan ledakan mengerikan pedang Blue Rain Hibiscus of Light meletus untuk kedua kalinya. Kekuatan serangan dengan ganas menghantam tubuh iblis berserk berdarah merah sekali lagi, tetapi Long Hao Shen juga menderita pukulan iblis berserk berdarah merah tusukan tajam mengenai bahu kanannya dan menusuknya dengan kuat. Anggota lain dari pasukan pemburu iblis ke-21 secara bersamaan mengerang kesakitan sekali lagi. Tetapi rasa sakit yang diakibatkan oleh tubuhnya yang tertusuk dan pendarahan yang banyak jelas tidak dapat sepenuhnya dibagikan. Long Hao Shen masih belum dihentikan oleh itu. Dengan keras memegang pedang Hibiscus of Light, dia berdiri teguh sekali lagi, dan melakukan gerakan menyapu vertikal dengan kedua tangannya. Saat dia memaksa dirinya untuk menguras cadangan energi spiritual terakhirnya di bawah pengaruh pengorbanan, api emas murni yang mengerikan muncul, dan membentuk dua duri cahaya besar yang menyapu ke depan secara horizontal, mengubah setidaknya 30 iblis berserk dan iblis burung menjadi abu di jalannya, memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Tubuh Long Hao Shen bergoyang. Namun demikian, sesaat setelah dia melancarkan serangan ini, pandangannya kembali ke atap kereta. Dia sudah melakukan yang terbaik, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan iblis berserk berdarah merah dan mengusir iblis burung emas. Dia telah berhasil mengulur waktu untuk teman-temannya dan Yue Ye. Adapun apakah Yue Ye akan berhasil menyelesaikan mantranya tepat waktu atau tidak, sudah tidak ada dalam genggamannya lagi. Sosok hitam melompat ke atap kereta, membentuk kilau keemasan gelap yang naik ke langit. Niat membunuh yang tidak terkendali dan intens mengalir keluar darinya dan bahkan menyebabkan iblis burung emas merasa terancam. Itu adalah Keir. Keir mengerti lebih jelas daripada siapapun seberapa tinggi harga yang harus dibayar Long Hao Shen, serta alasan mengapa dia masih membuat pilihan ini. Setelah Long Hao Shen ditolak oleh tombak petir emas itu, efek tungku spiritual suci telah terputus karena jarak antara Long Hao Shen dan iblis itu memanjang 50 meter. Tanpa memperhatikan situasi di bawah, iblis burung emas yang dibebaskan yang kehilangan senjatanya masih melesat tanpa ragu sedikit pun, melemparkan dirinya ke kereta untuk menyerang Yue Ye. Keir memilih momen kritis ini untuk mengambil tindakan juga. Tusukan despotik. Ini adalah tanggapan Keir terhadap iblis burung emas ini. Pada sepersekian detik itu, seluruh tubuh Keir berubah menjadi kecemerlangan dan niat membunuh sedingin esnya meledak tak terkendali, mengambil bentuk material. Itu membombardir iblis burung emas dan menyebabkan dia sangat melambat. Selanjutnya, Keir segera memukulnya dengan ganas. Jika penglihatan seseorang cukup, dia akan memperhatikan betapa luar biasanya keterampilan bertarungnya sebagai seorang asasin. Menjadi seorang asasin, Keir tidak memiliki kemampuan bertahan yang kuat seperti penghalang ilahi Long Hao Shen.
Tapi apa yang dia miliki adalah ketangkasan, kecepatan, dan serangan mengerikan yang tak tertandingi. Melompat tinggi di langit, dia memukulkan tusukannya ke cakar kanan iblis burung emas. Kemudian, tubuh Keir langsung berubah menjadi bayangan. Dia tidak memilih untuk dengan keras kepala memblokir iblis burung emas ini dari dia di depan, tetapi malah mengandalkan kecepatannya. Kekuatan tusukan menghilang begitu saja sebelum memukul lagi, kali ini dari samping. Detik berikutnya, iblis burung emas hanya menghancurkan bayangan Keir, yang berasal dari penggunaan bayangan ganda, menjadi serpihan. Muncul di punggung iblis burung emas, dada Keir meletus dengan cahaya putih yang tak terhitung banyaknya, membombardir punggung iblis burung emas itu dengan ganas. Tiba-tiba, tubuhnya terhenti di udara, dan di punggungnya, pancaran abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk spiral dan mengembun sebelum mengambil bentuk belati emas di tangan kirinya. Jelas, ini adalah kemampuan yang mirip dengan kekuatan pengumpulan para ksatria. Tetapi untuk dapat menggunakannya saat mandek di udara, meskipun dia tidak memiliki kemampuan terbang, ketangkasannya sudah berada pada tingkat yang tidak normal. Dalam keadaan biasa, bahkan jika Keir telah menggunakan bayangan berganda dalam kombinasi dengan tungku spiritual 1000 serangan saat menghadapi iblis di puncak langkah ketujuh seperti iblis burung emas itu, dia tetap tidak akan menimbulkan ancaman bagi lawan. Tetapi situasi saat ini tidak mengizinkan iblis burung emas ini untuk memberikan pertimbangan apapun kepada Keir, atau untuk menangkis serangannya. Indra iblis burung emas ini sangat tajam, dan dia mengerti sepenuhnya bahwa mantra Yueye dapat diselesaikan kapan saja sekarang. Bahkan jika dia harus mengalami cedera, dia harus menghentikannya untuk menyelesaikannya apapun yang terjadi. Untuk alasan ini, meskipun dia tahu bahwa Keir sudah mencapai punggungnya, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, dia memilih untuk menanggung daya tembak tungku spiritual 1000 serangan. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kekuatan fisik iblis burung emas terlalu mendominasi. Bahkan binatang ajaib biasa dari langkah ke-8 tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan kekuatan serangan yang luar biasa dari tungku spiritual 1000 serangan hanya dapat menyebabkan beberapa goresan berdarah, tetapi tidak menimbulkan luka yang benar-benar mengancam. Keir telah melompat setinggi lebih dari 7 meter ke udara, dan sekarang dia telah bertukar tempat dengan iblis burung emas itu, jaraknya ke Yueye hanya berjumlah sekitar 5 meter. Dalam sekejap mata, dia akan mencapainya. Cakar tajam iblis burung emas sudah terentang ke depan, dan serangannya akan mengenai tubuh Yueye. Tepat pada saat ini, cahaya putih yang menghentikannya sebelumnya muncul sekali lagi. Itu adalah tungku spiritual suci. Apakah itu yang disebut saling pengertian? Tingkat saling pengertian yang sebenarnya hanya akan menunjukkan warna aslinya dalam situasi hidup atau mati. Tapi bukankah ini persis seperti yang terjadi dalam situasi saat ini? Setelah menggunakan pengorbanan dan menyatu dengan Hao Yue, energi spiritual Long Hao Shen sudah diambang kehancuran total. Tapi melihat tindakan Keir, dia akhirnya menggunakan setetes kekuatan terakhirnya untuk memberinya bantuan. Dan ini adalah bantuan yang sangat penting. Pada saat yang sama dan rungku spiritual suci secara paksa menarik iblis burung emas itu ke bawah. Cakarnya yang tajam telah dengan ringan menyerempet kepala Yueye, dan dengan demikian telah merobek sebagian rambutnya. Kilau abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berbentuk belati emas gelap yang membawa niat membunuh yang tak tertahankan. Itu dengan kasar menembus punggung iblis burung emas dan langsung menemukan hatinya. Terlepas dari kekuatan pertahanan gila iblis burung emas, pukulan ini secara tak terduga berhasil. Iblis burung emas hanya merasakan sensasi dingin di punggungnya, sebelum seluruh tubuhnya mulai kejang hebat. Memadatkan niat membunuh menjadi senjata untuk melancarkan serangan material adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh seorang asasin di langkah ke-9. Tetapi mengandalkan tungku spiritual dari kemampuan pendukung samsara, Keir sekarang dapat melakukannya. Sebagai eksistensi paling kuat yang dikenal di antara tungku spiritual, kemungkinan penggunaan tungku spiritual samsara secara alami tidak ada bandingannya, dan jelas tidak sesederhana sekadar pelepasan belati samsara. Setelah menyelesaikan fusinya dengan tungku tirani ini, Keir tanpa diragukan lagi adalah aset yang tak tertandingi dari kekuatan serangan tim.
Pada saat itu cahaya berwarna darah menghantam sayap iblis burung emas itu dan iblis itu di puncak langkah ketujuh terbang. Belati Keyer memisahkan diri dari iblis, dan dengan gerakan memutar, dia mendarat dengan selamat di kereta. Bulan ungu bersinar cemerlang, tanpa terasa meningkatkan kekuatan Keyer, tetapi dia hanya memiliki mata untuk satu orang di bawah. Long Hao Shen mengungkapkan ekspresi bersyukur. Setelah pedang Blue Rain, Hibiscus of Light menyelesaikan pukulan terakhir, itu langsung ditarik ke dalam tubuhnya. Mengangkat tangan kirinya dengan susah payah, dia mengacungkan jempol ke arah Keyer. Dan pada saat yang sama dia membuat gerakan itu, tubuh Long Hao Shen akhirnya jatuh. Dengan kedipan cahaya ungu, penggabungan berakhir dan Hao Iwe muncul, memisahkan dirinya dari Long Hao Shen. Peri elemen cahaya Yating juga segera kembali ke dada Long Hao Shen. Perlu bersukacita bahwa pada saat itu, Hao Iwe tidak kehilangan kesadarannya juga. Cahaya putih lembut segera mekar, mengambil bentuk sinar cahaya putih bersih yang menyelimuti tubuh Long Hao Shen dan Hao Iwe. Orang yang campur tangan dengan mengaktifkan mantra penyembuhan ini bukanlah Han Yu, tetapi Luxi dari pasukan pemburu iblis keempat. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Luxi tidak memiliki peran nyata dalam pertempuran, tetapi dia memiliki pemahaman yang paling jelas tentang situasi umum di medan perang. Menonton penampilan luar biasa Long Hao Shen dan Keyer, dia sudah merasa mati rasa. Dan kemampuan penyembuhan yang dia gunakan adalah yang paling kuat yang bisa dia berikan saat ini. Dari puncak berkas cahaya putih, suara gemerincing yang menyenangkan terdengar, dan malaikat bersayap ganda putih bersih secara bertahap mulai terlihat. Melebarkan sayapnya, ia dengan lembut mendekat ke Long Hao Shen dan Hao Iwe, dan lingkaran cahaya berwarna lembut memasuki tubuh mereka dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, mantra penyembuhan Han Yu juga ditambahkan, tetapi dia menggunakan kemampuan penyembuhan kerumunan yang mempengaruhi semua orang. Cahaya keemasan samar muncul seperti hujan cahaya keemasan yang lembut, turun pada setiap anggota dari dua regu pemburu iblis. Kontrol Han Yu sangat akurat, dan semua orang merasakan sensasi nyaman dari efek penyembuhan itu. Segera mereka dipenuhi dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Kemampuan yang baru saja diaktifkan Han Yu adalah kesedihan malaikat, yang baru saja dia pelajari baru-baru ini. Adapun yang ditampilkan Luxi, itu adalah kemampuan penyembuhan paling kuat bagi para healer di langkah kelima, hati malaikat. Luka di bahu Long Hao Shen sembuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya yang babak belur sedang dipulihkan dengan luar biasa. Di bawah penggunaan bersama dari dua kemampuan hebat ini, Long Hao Shen akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dia juga langsung merasa jauh lebih baik meskipun dia menggunakan pengorbanan. Dengan cepat, dia mengeluarkan pil yang memulihkan 500 unit energi spiritual dan menelannya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin untuk pulih secara menyeluruh dalam waktu sesingkat itu, dia setidaknya berhasil membuat dirinya tetap terjaga. Dia harus tetap dalam keadaan di mana dia akan dapat memimpin seluruh tim tanpa terlalu banyak kesulitan. Iblis burung emas tidak terluka parah oleh Keyer, tetapi karena serangan Leng Xiao mengirimnya terbang, dia tidak berhasil menghentikan Yue Ye. Dan mantra terlarang yang mengerikan ini, semua orang menunggu lama untuk menyelesaikannya, akhirnya diaktifkan. Dengan satu demi satu suara menyikat, gulungan itu melayang ke atas dan bulan ungu yang melayang di atas kepala Yue Ye tiba-tiba melesat ke atas. Segera setelah itu, titik-titik riak ungu menyebar sepanjang malam. Di langit, bulan ini tiba-tiba membesar beberapa lipatan, dan kekuatan yang sangat sunyi pecah, saat bulan ungu yang sangat besar itu berubah menjadi pilar raksasa berbentuk salib. Saat cahaya ungu menyebar, pilar besar itu turun. Di atas pilar besar itu, bulan-bulan cerah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menggambarkan bentuk-bentuk dari berbagai fase bulan. Ada bulan purnama, bulan yang memudar, dan bulan lilin tetapi tidak ada yang kekurangan kemegahan luar biasa dari cahaya bulan bercahaya yang cerah. Sepersekian detik setelah pilar besar yang terhubung dengan bumi, udara tampaknya benar-benar membeku, dan menyebar dari kereta Yueyu. Pilar itu membesar hingga berdiameter lebih dari 100 meter, menyelimuti seluruh karavan. Menyelimuti seluruh karavan.